Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang dan berjumpa kembali bersama saya. Nama saya Irsyad Nur Hakim dari kelas 3B Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, oke teman-teman semua. Jadi video kali ini adalah bisa jadi sebuah revisi atau lebih mendetail video-video sebelumnya gitu. Mungkin sebelumnya juga ada video, jadi ini akan melanjutkannya dari ke-9 platform yang udah pernah saya bahas. Jadi video ini adalah ingin membahas kembali dan juga memberikan secara real time, apa ya maksudnya, kayak real time ini maksudnya saya juga menjelaskan itu aplikasi yang saya gunain gitu. Nah, pada kesempatan kali ini yaitu adalah layanan perpajakan. Dari ke-9 platform yang saya gunakan di layanan perpajakan itu ada Sambara, yaitu Samsat Mobile Jawa Barat. Oke, mungkin saya akan sedikit menjelaskan dulu tentang apa sih pelayanan pajak itu gitu kan. Nah, pelayanan pajak merupakan pelayanan publik. Jadi secara definisi pelayanan perpajakan adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat berkaitan dengan tentang perpajakan yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Oke. Nah, mungkin sebelum masuk ke aplikasinya saya juga menjelaskan dulu nih apa itu elektronik samsat atau e-samsat. Nah, e-samsat adalah layanan pembayaran pajak secara elektronik pada sistem administrasi manual satu atap yang digunakan sebagai layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara pembayaran melalui ATM bank yang telah bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi yang udah saya mention sebelumnya, aplikasi atau platform saya yang gunakan adalah Samsat Mobile Jawa Barat atau bisa disingkat Sambara. Jadi apa namanya ya? Aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat ini adalah inovasi berbasis elektronik yang dibuat Bapenda Jawa Barat yang berfungsi untuk melakukan pengecekan pajak kendaraan bermotor di wilayah Jawa Barat. Aplikasi tersebut dapat menampilkan informasi pajak kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 di Jabar secara online. Nah, beberapa keuntungannya yaitu banyak apa ya, pembayaran yang dilakukan langsung oleh wajib pajak via ATM. Diharapkan dapat menghindarkan percaloan, menghilangkan korupsi penerimaan pajak, ketepatan perhitungan pajak yang akan dibayarkan, serta tentunya memberikan kenyamanan bagi para wajib pajak. Nah, mungkin saya nggak terlalu banyak ya menjelaskan yang lebih mendetail dari sebelumnya, tapi di sini saya langsung dalam pengaplikasiannya tentu. Oke, saya mau setting sebentar. Udah muncul ya teman-teman tampilan di ini aplikasi Sambara. Ini adalah beranda yang tersedia di Sambara. Mungkin di sini saya akan menjelaskan secara real time. Jadi ini yang saya gunakan ini di HP. Jadi teman-teman bisa lihat di layar udah ada tampilannya. Saya scroll dulu ke bawah apa sih yang ada. Oke. Nah, di bawahnya juga ada pengumuman. Nah, ini ada Bapenda Jabar. Ini beberapa informasi yang mereka kirimkan kepada kita. Kemudian ada upload. Nah, di dalam beranda ini ada info PKB, ada pembayaran, update nomor handphone, bukti bayar, jadwal samling dan samdong, mekanisme e-samsat, saran dan pengaduan lainnya. Nah, mungkin kita coba ya buka info PKB. Nah, di sini tuh kita meminta nomor polisi yang nanti kita punya gitu. Kendaraan bermotor apa sih yang kita punya? Nah, ini masukin aja, nanti akan muncul gitu. Kemudian ini pembayaran. Nah, di pembayaran ini hanya melihatkan apa bayar seperti apa sih yang bisa dilakukan tuh. Seperti ini, Tokopedia, seperti ini tuh. Oke, saya sebutkan aja tadi pembayarannya tuh bisa dilakukan di Bank BJB, Tokopedia, Mandiri, Indomaret, Masak. Kemudian update nomor telepon, bukti bayar, jadwal samling, jadwal samdong,
Kemudian ada mekanisme e-Samsat, ini cara kerjanya tuh bagaimana bisa kita lihat di sini gitu kan. Ini sebenarnya di website juga ada, jadi teman-teman bisa lihat di website juga. Ini buat cara pengaduan, apply-nya, persyaratan pendaftaran dan pengaduan. Nah, tapi apa ya, di sini tuh saya sih sebenarnya tidak ingin menjelaskan secara mendetail gitu tentang Sambara, tapi saya mau membandingkan dengan aplikasi satu lagi yaitu Sapa Warga. Nah, ini tuh mirip seperti Sambara, karena kenapa gitu pemerintah, saya punya pertanyaan gitu, kenapa pemerintah tuh membuat dua aplikasi yang satunya tuh menurut saya UI-nya tuh kurang gitu loh. Nah, ini Sapa Warga ini menurut saya lumayan simple dan mungkin bagi pengguna tuh lumayan bisa memberikan kemudahan gitu. Jadi kenapa nggak buat ya udah aplikasi Sapa Warga dan nggak butuh gitu aplikasi yang bernama Sambara, karena di Sapa Warga pun ada namanya pajak kendaraan bermotor. Sambara tuh masuk di sini gitu loh. Itu yang saya mau ingin kasih tahu gitu loh. Melihat dari kita balik lagi ke UI-nya, ini cukup agak kuno, bisa disebut kuno juga karena ya hanya sekedar ini doang. Dan saya ingin disclaimer, saya belum menggunakan Sambara karena waktu itu pun ketika saya mau ingin memasukkan nomor kodenya tuh nggak muncul gitu, heran. Tapi di sini saya udah mencobanya di sini di di Sapa Warga. Jadi sebelum teman-teman bisa mengecek nomor polisinya atau pajak kalian bisa daftar dulu atau sign in dan nanti login lagi ke aplikasi Sapa Warga ini. Di sini saya udah sempat login. Udah terlihat ya, di sini ada nama saya Irsyatul Hakim, dan juga di sini tuh juga ada banyak lah Sapa Warga tuh ya emang bukan buat samsat aja, emang keperluan yang diberikan untuk kebutuhan masyarakat gitu. Ada informasi-informasi yang ada seputar di Jawa Barat. Kenapa kok saya bandinginnya dengan ini? Ya tadi alasan utamanya adalah kenapa pemerintah tuh membuat Sambara gitu di beda platform, kenapa ya udah bikin di Sapa Warga dan kita bisa mengecek di sini. Itu semua pertanyaan yang terlintas di kepala saya sih, kayak terlalu banyak mengeluarkan anggaran. Nah, kita masuk nih, cek kendaraan saya. Ya, di sini harus mengecek ini dulu ya. Namanya waktu itu saya sempat punya, cuman sepertinya harus ada pengecekan dulu. Mungkin saya akan isi daftar diri dulu untuk biar bisa melihat. Mari kita mulai aja buat pengecekan. Gimana sih untuk pengecekan pajak kendaraan bermotor? Nah, bisa dilihat juga akun yang saya miliki. Nah, ini Irsyatul Hakim sebagai warga. Nah, ini udah login dulu. Jadi teman-teman yang belum login bisa sign up dulu, daftar dulu, habis itu ya silakan login. Nah, kemudian kita bisa ngecek nih pajak kendaraan kita. Nah, kebetulan di saya tuh udah ada nomor kendaraan bermotor dengan atas nama saya yang di KTP. Sama saya itu saya punya motor Yamaha. Ini tersedia tuh, udah ada tanggal jatuh temponya. Nah, teman-teman juga bisa bayar sekarang gitu loh. Jadi juga kita bisa cek kendaraan lain. Ini punya orang lain, misalkan pengen tahu nih nomor ini jatuh temponya berapa yang harus dibayar, tuh bisa ketahuan di sini. Nah, kita bayar sekarang misalkan. Nah, itu ketemulah harga yang udah dikasih gitu di perpajakan.
teman-teman bisa tahu di sini tuh pembayarannya bisa bayar dengan kode. Kode tuh maksudnya kayaknya melalui gerai gitu. Kemudian bayar dengan QRIS dan virtual account, dan virtual account itu hanya bisa di bank BJB tentu. Oke, mungkin sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang e-Samsat ini. Mungkin teman-teman yang emang merasa apa namanya, merasa udah tahu atau memang masih banyak yang perlu diketahui, ya mungkin bisa ngulik-ngulik sendiri. Di sini hanya memberikan ya beberapa part-part aja gitu loh. Oke, saya Irsyad, izin pamit.